Halo, selamat datang. Jadi balik lagi ya di readingan tarot aku di sini. Kita fun-fun aja, kita happy-happy aja hari ini karena ini adalah pick a card. Jadi kalian pilih kartu di layar kalian sudah ada 3 tumpukan kartu ya di sana dengan deck yang berbeda. Kali ini ngebahas soal gimana sih perasaannya dia kalau kalian punya gebetan, ragu sama pasangan, pengen cari lebih dalam nih, pengen tahu gimana sih perasaan pasangan kalian kayak gitu ya. Well, silakan kalian pilih ya, kalian pilih kartu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang paling kiri, yang tengah, atau yang paling kanan. Dan karena ini general, jadinya kalau ini cocok buat kamu, terima sisi baiknya. Kalau nggak cocok, nggak perlu dipaksain. Ini juga nggak ada batasannya dalam hal usia, status, ataupun ya nggak ada batasan ini buat cowok atau ini buat cewek. No, nggak ada, ini bebas. Oke, jadi kalian tinggal pilih aja, nanti aku akan bacain. Dan selama kalian memilih, kalau kalian bingung nih, masih ragu-ragu ini gue pilih yang mana nih, bisa pause dulu videonya, bisa di stop dulu, dan kalian pertimbangkan, pilih sesuai keinginannya kalian, pakai hati dan intuisi. Oke. Dan ya, aku tunggu nih. Ayo pilih. Oke, udah. Kalau udah, kita akan masuk ke pembacaan dari kartu yang pertama. Oke, di tebaran kartu pertama di sini ada The Emperor, The Lover, Six of Swords, Three of Pentacles, Six of Wands, dan Three of Cups. Oke. Ini kalian ya sepertinya ya, untuk yang pilih kartu nomor 1 ya, yang ada di sebelah kiri, paling kiri. Kalian bermasalah sama restu. Kalian tahu masalah itu terus berulang-ulang, gak ada jalan keluarnya, tapi kalian masih maksain aja buat bareng. Karena kalian gak bisa move on gitu. Entah ini hubungannya udah lama, udah bertahun-tahun, entah karena mungkin ya sudah melewati banyak hal yang emang sulit buat kalian untuk saling melepaskan diri, atau ada perencanaan pernikahan yang udah mateng banget tapi restu gak ada. Atau di sini juga bicara soal hubungan kalian bermasalah banget ya. Bermasalahnya itu sebenarnya masalahnya itu aja. Kalian tuh ngerasa satu frekuensi, kalian ngerasa jadi kayak cerminan diri. Tapi di sini sebenarnya masalah yang ada itu masalah yang terus kalian bahas dari awal. Kalian tahu masalah itu tuh bisa diselesaikan kalau nggak dibahas lagi. Tetapi kayaknya salah satu pihak tuh gatel aja gitu kalau masalahnya itu nggak dibahas. Ya, di sini ada kemungkinan indikasi pihak ketiga yang jadi masalahnya, atau bicara soal siapa sih yang lebih banyak berjuang kayak gitu. Kok gue yang berjuang tapi lo yang harus menang kayak gitu. Kok gue yang salah atau gue yang minta maaf karena lo yang salah kayak gitu ya. Atau jadi di sini itu bicara soal hubungan dimana si orang ini itu, dua orang ini nggak punya keseimbangan. Jadi yang satu pihak harus ngikutin pihak yang lain. Dan ini kuat banget kalau misalnya kalian memang ada indikasi di mana hubungan kalian tidak direstui. Be careful kalau kalian merencanakan pernikahan ya. Hati-hati dengan intervensi keluarga. Hati-hati dengan ikut campur semua pihak ke dalam hubungannya kalian, karena ini bisa menyakitkan banget bagi salah satu pihak. Yang mana perjuangan si orang tersebut nantinya karena intervensi keluarga itu jadi nggak kelihatan. Oke. Dan ini kalau misalnya kalian ternyata sudah berpisah ya, ini bicara soal salah satu pihak sulit untuk move on, dan meskipun dia mencoba untuk menjalin hubungan sama orang baru, tidak sama seperti mantannya. Oke. Dan untuk kesimpulannya, gimana sih perasaannya dia ya bagi kamu yang milih kartu ini? Yang milih tumpukan kartu ini, perasaannya dia itu kayak cinta, sayang, tapi kayak udah pasrah. Kayak udah gak mau memaksakan keadaan lagi harus kayak gimana, karena dia tahu bahwa hubungan ini kalau semakin dipaksakan semakin menyakitkan.
tetapi aku ini masih mau berjuang loh, gue masih mau berjuang, memperjuangkan lo sampai akhirnya nanti kita bersama. Tapi kok semakin gue berjuang, semakin malah nggak kelihatan perjuangan gue, yang ada malah semakin gue kecapean, gue lelah, gue kayak nyerah aja lah, pasrah aja, mau dibawa hubungan ini dibawa kemana terserah lo deh, gue ngikut aja. Dia sayang, dia cinta sama kamu, tapi dia juga udah capek buat memperjuangkan segalanya, karena setiap dia memperjuangkan selalu ada aja yang mengintervensi dia bahwa yang dia perjuangkan atau cara dia memperjuangkan hubungan kalian itu salah. Be careful. Dan ini juga bisa vice versa, ini ternyata kamu. Oke, jadi bacaan ini sifatnya general, nggak perlu diambil berat, have fun aja, kita happy-happy hari ini ya. Itu untuk yang memilih deck paling kiri atau tebaran kartu yang pertama. So, di sini bisa dibilang sarannya nih buat kamu yang ada di kondisi ini, kalau memang ingin melepaskan diri dari the lovers ini, cobalah untuk tegas ya, lihat kenyataan yang ada bahwa hubungan ini memang tidak baik jika dilanjutkan. Tetapi kalau emang masih ingin berjuang, kerja sama ya, jangan sendiri-sendiri, jangan apa maunya kamu, apa maunya dia, terus jalan bareng. Nggak bisa satu mobil itu dua orang yang nyetir ya, kalian harus sepakat siapa yang nyetir dan lewat rute yang seperti apa. Oke, so itu aja untuk yang pilih tebaran kartu nomor 1. Kita lanjut ke tebaran kartu yang nomor 2. Oke, dan ini adalah tebaran kartu nomor 2 atau yang tengah tadi ya, yang kalian memilih kartu tebaran kartu yang tengah ya. Ini readingan buat kalian, kita akan bahas sama seluruh ceritanya apa, kombinasi kartunya membicarakan apa, habis itu baru kita akan lanjut ke pertanyaan gimana sih perasaannya dia, orang yang kamu maksudkan. Di sini ada Seven of Wands, wow, ada orang yang berhati-hati di sini. Berhati-hati dengan tindakan orang lain atau dia yang sedang berhati-hati dengan tindakannya. Seven of Wands, Justice, Six of Cups, Ace of Swords, Devil, dan Temperance. Ini ya, ini kalau orang yang udah nikah nih. Orang yang udah nikah ini ada 2 skenario. Antara akan berpisah atau ada rekonsiliasi atau rujuk di sini. Oke. Skenarionya di sini hubungan kalian itu sebenarnya ya, itu penuh kasih sayang. Aku nggak tahu nggak tahu kenapa nih. Ngelihatnya itu di sini penuh banget kasih sayang. Kalian sebenarnya kalau nggak ada masalah yang bisa dibilang masalah eksternal, kalian itu aman-aman aja, adem-adem aja. Setiap kalian punya masalah internal, entah itu kurang perhatian, kurang ngobrol, atau apa segala macam, kalian itu bisa menyelesaikannya. Kalian cukup adil untuk menentukan siapa sih yang salah, siapa sih yang benar, mana sih yang harus minta maaf, mana sih yang harus memperbaiki keadaan. Di sini terlihat sekali cukup adil karena ada justice ya. Meskipun kalian sama-sama ngerasa takut. Kalian di sini takut kalau suatu saat nanti hubungan kalian ternyata ada pihak lain. Apalagi kalau ada mantan datang, mantan berkomunikasi lagi. Makanya ada salah satu pihak di sini cukup berjaga-jaga nih, menjaga hubungannya atau menjaga dirinya biar nggak ketakutan. Jadinya nggak ingin the devilnya itu keluar dan merusak keadaan. Pengen jadi temperance saja gitu, yang adem ayem, yang senang, yang penuh keseimbangan. Dan kalau kalian nih masih PDKT kayak gitu ya, hati-hati, di sini mungkin mantan akan datang lagi ya, jadinya malah kalian nggak bisa jadian. Dan kemungkinan banyak sekali hal-hal dari masa lalu ya yang datang lagi ke kehidupannya kalian, atau di sini bicara soal masalah yang sudah berlalu dibahas lagi. Oke, hati-hati karena ada devil di sini. Kalau kalian belum siap menghadapi kondisi di mana hal-hal dari hari kemarin dibahas lagi hari ini, lebih baik kalian tidak berkomunikasi dulu, ya. Dan di sini karena ada temperance, aku ngelihatnya untuk kedepannya hubungan kalian sepertinya akan membaik.
yaitu tadi, kalau misalnya kalian masih PDKT, masih pacaran, kalau yang masih PDKT nih mungkin ada kelanjutan hubungan seperti itu, tetapi mungkin ini PDKT yang ada intervensi mantan atau kalian PDKT-an lagi sama mantan, ya. Dan di sini juga kalau misalnya kalian pacaran, skenarionya kalian ada intervensi tadi si mantan atau masalah kemarin-kemarin dibahas lagi, atau di sini kalian salah satu pihak ada menimbulkan atau memicu satu masalah besar yang kalian takut bahwa masalah tersebut bisa menyebabkan hubungan kalian berakhir. Oke, di sini. Dan untuk yang sudah menikah yang tadi aku bahas di awal, ini antara kalian rujuk atau kalian berpisah. Hendak berpisah karena ini baru devil tapi ada Ace of Swords kan. Hendak berpisah. Dan ini masalahnya bisa jadi masalah mantan juga, bisa jadi masalah yang emang sudah terjadi berulang kali dan dibahas terus-menerus. Oke? Tapi untuk yang mungkin akan berpisah, hal ini akan membaik aku ngelihatnya ya. Untuk skenario buruknya dimana mungkin mau putus, mau berpisah atau nggak jadian kayak gitu ya. Ini ada hal-hal baik untuk kedepannya. Kenapa? Karena aku ngelihat karena ada Seven of Wands dan juga Ace of Swords. Kalau kalian mau menjaga komunikasi atau verbalnya kalian, intonasi dan cara bicara kalian kepada pasangan itu tidak memperburuk keadaan dan juga sikap ya tentunya di sini karena Wands kartunya bicara soal aksi. Kalau kalian bisa menjaga sikap dan perkataan tidak untuk memperburuk keadaan, di sini kalian bisa baik-baik aja. Oke? Mau yang lagi PDKT bisa jadian, yang lagi pacaran mungkin bisa awet-awet aja, yang menikah pun bisa aman-aman aja. Dan yang mau rujuk tentu dong di sini meskipun ada banyak ketakutan bicara soal pas history ya di sini, tapi kedepannya ada kemungkinan baik. Oke? Dan untuk pertanyaan gimana sih perasaannya dia ke kamu? Well, dia sayang sama kamu. Dia cinta sama kamu, dia ingin membentuk satu keluarga yang bahagia sama kamu. Tetapi di sini dia tidak yakin bahwa kalian bisa satu otak, dalam artian satu logika, satu pemikiran, satu frekuensi. Karena energinya kalian itu seperti hidup jadi boneka. Kamu melakukan apa yang keluarga kamu inginkan dari kamu, begitupun dia. Dan dia tidak yakin atau bahkan sama sekali tidak percaya kalian bisa seirama jalan di saat kalian punya dua pondasi yang berbeda. Ibaratnya yang satu nih suka minum teh, yang satu suka minum kopi. Nah, ini salah satu pihak nih nggak yakin kalian bisa duduk bareng kayak gitu atau tinggal serumah tanpa kalian berantem. Ya, oke, jadi di sini banyak sekali perbedaan yang ingin sekali ada keadilan kayak gitu ya, yang disamaratakan. Si orang ini sayang, cinta, ingin membentuk keluarga yang bahagia, tentu aja yang bahagia di sini Temperance. Tetapi dia sulit mengkomunikasikan ketakutannya, ketakutan tentang prinsip yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, mungkin pendidikan atau pekerjaan yang berbeda, atau mungkin masa lalu atau pemikiran. Di sini banyak sekali perbedaan yang jadi pertimbangan orang tersebut untuk menyatakan perasaannya. Oke, so itu aja untuk yang memilih kartu nomor 2. Oke, kita lanjut ke kartu yang nomor. Dan ini untuk yang memilih kartu terakhir, kartu ketiga ya, tebaran kartu yang ketiga. Soal gimana perasaannya dia. Dan sebelum ke situ, seperti yang tadi ya, nomor 1 dan 2, kita akan membahas dulu kombinasi kartunya membicarakan hubungan kalian seperti apa. Oke, di sini muncul The Lovers lagi, tapi ini skenarionya berbeda. Sepertinya hubungan kalian di sini masalahnya sederhana. Ya, tidak seperti tebaran kartu yang pertama di mana masalahnya rumit banget. Di sini sederhana aja. Mungkin pihak yang satunya cuma ragu sih, ragu lo sayang gak sih sama gue, kok kayaknya apa yang gue kasih gak pernah ada timbal balik yang seimbang. Kita sama-sama berjuang, ya gue bisa ngeliat perjuangan lo, gue bisa ngeliat gimana tingkah laku lo, gimana lo nya ke gue, tapi kok kayaknya kita gak punya
satu ritme yang sama, jadi kayak ada yang kurang. Dan ini bicara soal, ternyata orang yang mempertanyakan itu, ya, yang mempertanyakan perasaannya, atau bisa vice versa ya, kebalikannya, tidak melihat masalah di dalam hubungan ini itu masalah yang sederhana, melihatnya tuh rumit banget. Padahal di sini masalahnya hanya tentang tindakan dan juga tentang usaha atau inovasi atau inisiatif ya. Usaha yang inisiatif. Mungkin pasangannya itu nggak pernah mulai duluan. Nggak pernah komunikasi duluan, nyapa duluan, negur duluan. Atau kalau nggak disuruh, nggak dimintain tolong tuh nggak ada inisiatifnya sama sekali. Dan ini ternyata diresponnya si pasangannya itu masalahnya berat banget. Hampir kayak tiap hari mungkin berantem cuma gara-gara kok hari ini nggak ngechat, ya kan aku nungguin kamu ngechat, nggak mau mulai duluan, takut ganggu, sekedar gitu aja bisa masalahnya ribet banget. Ketidakseimbangan kalian cuma di situ aja sebenarnya. Di hal lainnya itu kalian bisa dibilang itu klop, berjodoh ya, the lovers di sini artinya kalian ternyata berjodoh. Karena apa? Dari kekurangan yang ada itu kalian tetap bisa memberi dengan tulus, ya, nggak perhitungan. Kalian sama-sama mau memperjuangkan hubungan ini. Kalau hubungan ini ibaratnya lagi ada masalah dan udah di ujung tanduk, ada aja yang bisa meredam masalahnya. Kalian tetap bisa bareng lagi, ngelanjutin hubungan ini lagi. Dan kalau kalian nih yang udah nikah, atau yang mau menikah ya, yang pacaran dan udah merencanakan pernikahan, sepertinya masalah kalian ada di finansial ya, ada di finansial, sedangkan kalian sudah menyusun planning sedemikian detail. Sedangkan buat yang belum jadian nih, kamu harus tahu bahwa dia hanya tertarik secara fisik saja. Dia belum siap untuk menjalin hubungan ke tahap yang lebih serius karena memang dianya belum siap untuk berkomitmen. Bisa aja kok kalian pacaran, bisa, tetapi untuk hubungan yang berkomitmen belum sampai tahap itu. Dia masih pengen senang-senang, masih pengen happy-happy aja. Ya. Oh ya, aku belum sebutin kartunya. Di sini ada Ace of Wands, Six of Pentacles, The Lovers, Two of Pentacles, Ten of Wands, dan Ace of Pentacles. Banyak sekali kartu Pentacles ya, bicara soal koin, bicara soal uang yang tadi aku jelasin. Dan langsung ke pertanyaannya, atau kita akan bahas lebih deep lagi nih. Kita bahas sedikit lagi ya. Ini untuk buat kalian deh yang belum jadian ya, masih kayak suka-suka stalking segala macam. Kalian harus hati-hati. Mungkin orang tersebut, kalau kalian nggak kenal dalam orang tersebut ya, kalau cuma naksir doang dan penasaran dia punya pasangan atau nggak, kemungkinannya dia punya pasangan. Jadi hati-hati sama tindakannya kamu. Boleh aja kamu untuk sekedar kepo-kepo kayak gitu, tapi kalau sampai kamu menyatakan perasaan dan tindakan kamu justru melukai perasaan orang lain, lebih baik tidak, karena bisa jadi karma balik ke kamu. Sedangkan di sini buat kalian yang mungkin permasalahannya tadi bicara soal finansial ya, yang mau menikah atau yang sudah menikah, please banget kalian tidak berhenti untuk berjuang bersama ya, karena ada Ten of Wands di sini. Tidak berhenti untuk berjuang bersama, tidak berhenti untuk memberi dan menerima dengan tulus. Dan di sini kalian diminta untuk saling adil dalam artian mengemukakan pendapat, tidak ada timpang di salah satunya. Dan kalian harus menjaga apa yang ada, dalam artian kalau misalnya nih keadaan lagi baik-baik aja, kamu mungkin kepikiran mungkin nanti ada skenario masalah nih di kemudian hari, nggak perlu dibahas di hari itu karena hari itu keadaan lagi baik-baik aja. Dibahaslah ketika sudah tepat waktunya, jangan merusak keadaan ya. Dan langsung ke pertanyaannya. Gimana sih perasaannya dia? Kalau kalian sudah berpasangan, pacaran atau menikah, perasaannya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia mau berjuang sama kamu. Perjuangannya dia dalam artian gini, kalau dia bisa atau berani untuk ngomong ya, karena di sini bisa dibilang itu dia orangnya lebih bicara soal aksi daripada dia ngomong kayak gitu ya. Jadi kalau dia berani buat ngomong, kita berjuang bareng-bareng ya apapun keadaannya, tuh dia pengen ngomong kayak gitu, tetapi dia menunjukkan itu dengan tindakan dia nggak pergi, dengan tindakan dia mungkin
menenangkan kamu dengan tindakan, mungkin dia nggak ngerespon ketika kamu lagi marah-marah daripada mempersulit kayak gitu kan. Nah, itu adalah tindakan dia pengen ngomong kalau ada masalah kita hadapin bareng-bareng ya dengan kepala dingin kayak gitu ya. Sedangkan buat kalian nih yang masih PDKT, yang mungkin baru-baru naksir, gimana sih perasaannya dia? Nah, itu tadi yang aku jelasin, dia hanya tertarik secara fisik saja, dia masih pengen senang-senang, dia belum mikirin hubungan yang serius, dia belum siap untuk berkomitmen. Bisa aja kalian jadian dan pacaran, tetapi lagi-lagi dia belum siap untuk berkomitmen. Jadi kalaupun nanti kalian pacaran ya, hubungan itu bisa dibilang adalah hubungan yang sebatas happy-happy aja. Oke? Okay? So, itu aja untuk readingan tarot kali ini yang ngebahas tentang gimana sih perasaannya dia. Kita ketemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa.